saya memulai menjelaskan tentang Akademi Ma'ruf United yang nantinya akan bernama Akademi Merah Putih. Jadi ini dimulai dari gagasan owner klub Ma'ruf United, Pak David Glenn, dan bersama-sama dengan anaknya Pak Kennedy Hesa. Pak David ini pertama yang saya tahu persis dan saya kenal, beliau ini punya jiwa sosial yang sangat tinggi, dan itu nampak dari ketika klub Ma'ruf United itu dibentuk. Itu beliau hanya berpikir bagaimana memberikan hiburan bagi masyarakat Maluku Utara. Kemudian dalam perkembangannya ada gagasan yang sungguh mulia dari beliau, yaitu beliau ingin mengangkat harkat martabat anak-anak yang dalam keluarganya mengalami kondisi yang tidak bagus, dalam arti baik itu anak yatim atau yatim piatu maupun anak-anak yang dalam kondisi ekonomi orang tuanya sangat terbatas. Nah, dengan kegiatan beliau dalam sepak bola ini, lalu melalui sepak bola itu beliau ingin mengangkat mereka. Lalu tercetuslah gagasan beliau itu untuk membentuk satu akademi sepak bola yang memang lain daripada yang lain atau sangat unik. Pertama, bahwa beliau tidak mencari sesuatu pun dengan akademi yang dibentuk dan akan berjalan, karena beliau akan dengan tulus hati mau membuat sesuatu untuk mengangkat anak-anak yatim piatu dan anak-anak yang kondisi ekonomi orang tuanya sangat terbatas, sehingga beliau membentuk Akademi Sepak Bola Ma'ruf United atau Akademi Sepak Bola Merah Putih untuk nantinya merekrut anak-anak usia 7-9 tahun dengan syarat khusus, yaitu anak yatim atau anak yatim piatu atau anak-anak yang kondisi ekonomi orang tuanya sangat terbatas. Dan itu akan merekrut sebanyak 70 anak-anak. Dengan klasifikasi juga sudah jelas, 45 Muslim dan 25 Kristen. Dan nanti 3 tempat yang menjadi sasaran perekrutan yang paling utama dan memang sebagian besar adalah daerah Maluku Utara, kemudian Maluku, dan juga diberi kesempatan untuk beberapa anak dari tanah Papua. Sasarannya bahwa anak-anak yang dididik nanti bukan saja akan digodok untuk menjadi anak-anak yang punya kemampuan dalam bidang sepak bola, dan diharapkan bahwa nanti mereka akan menjadi pemain-pemain sepak bola profesional, tetapi sekaligus akan membangun atau menggodok mereka untuk menjadi anak-anak yang memiliki akhlak dan moral yang tinggi. Karena itu kenapa tadi ada saya singgung tentang 45 Muslim, 25 Kristen, ada sasarannya, yaitu pertama bagi anak-anak yang Muslim itu akan di training camp lagi, di samping akan digodok dilatih untuk menjadi pemain sepak bola yang handal, tetapi juga anak-anak yang dididik memiliki akhlak moral yang tinggi sebagaimana tadi saya sebutkan, dan akan digodok di samping pendidikan formal, tetapi mereka akan menjalankan kegiatan pendidikan seperti pesantren. Jadi digodok sedemikian rupa sehingga beliau mengharapkan bahwa bukan saja mereka seperti pesantren belajar tentang Al-Quran dan sebagainya, tapi mereka menguasai benar-benar. Begitu pula nanti dari agama Kristen akan juga digodok sedemikian yang sama sesuai dengan
tata cara meningkatkan atau mendidik anak-anak sejak usia dini untuk mengenal dan menjalankan agamanya masing-masing yang bisa membentuk mereka memiliki akhlak moral yang tinggi. Sasaran beliau bukan saja untuk kegiatan anak-anak ini setelah mereka berhasil, lalu mereka itu hanya di dalam skala nasional, tetapi juga sampai ke tingkat internasional. Karena itu beliau sudah menjajaki kemungkinan kerjasama juga untuk membangun atau memunculkan sebuah klub sepak bola nanti di luar di Inggris. Dan itu kelak yang nanti akan menampung anak-anak ini ketika mereka memang berhasil dididik dalam jangka waktu 5 tahun ke depan sampai dengan 10 tahun ke depan. Nah itu mereka sudah siap disalurkan untuk bisa pada waktunya go internasional. Tergantung sampai sejauh mana cita-cita ini bisa terwujud. Nah itu akan terpulang kepada proses penggodokan mereka di training camp nanti oleh Benfica. Karena itu kenapa beliau memilih Benfica? Nah, mungkin nanti saudara bisa cek di Google, tapi yang kita tahu persis informasi yang kita peroleh itu memang Benfica ini salah satu klub di ranking pertama dari 7 klub yang memiliki yang punya akademi yang baik. Dan Benfica itu dipilih oleh beliau karena memang reputasi dan kinerjanya terbilang unggul. Nah, diharapkan dengan bekerja sama dengan Benfica, sasaran atau keinginan beliau itu bisa terwujud. Oh, anak-anak ini akan digodok sedemikian rupa, akan dididik, dilatih sedemikian rupa, itu akan memunculkan 5-10 tahun ke depan pemain-pemain sepak bola profesional yang muncul dari daerah Maluku Utara melalui pelatihan di training camp Maluku United. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.